Halo, salam Simo dari Jogja. Dulu banget yang namanya I/O water cooling, ada LCD display-nya ya, yang ada LCD untuk menunjukkan real time temperatur CPU kita. Itu adalah segmentasi untuk barang-barang premium, barang-barang mahal. TXT, Asus Ryujin, MSI MEG, ya semuanya itu mahal-mahal, premium-premium. Tapi beberapa tahun terakhir banyak I/O water cooling manufaktur yang bisa membuat I/O water cooling dengan harga terjangkau dan juga sudah punya LCD display. Ya, dan tiba-tiba saya kedatangan sebuah I/O water cooling 240 mm dari brand Gamdias yang harganya ternyata cukup terjangkau. Ada LCD display-nya juga. Dan ternyata bukan sampai di situ, ini juga cukup unik, cukup beda dari kebanyakan entry level I/O water cooling. Kalau dari brand Gamdias sendiri sih, saya sudah cukup lama tahu ada brand Gamdias. Cuman setahu saya yang masuk Indonesia dulu cuman gaming gear ya, keyboard gaming, mouse gaming. Tapi ternyata sepertinya ada pergantian pemain atau distributor baru ini yang masukin I/O water coolingnya. Ya, kita akan coba bahas barang dari Gamdias ini. Gamdias I/O water cooling Cione E4240. Nggak tahu nih, yang benar bacanya gimana nih? Cione, Cion, atau apa ya? Intinya ini Gamdias Cione E4240. Kenapa saya bilang beda? Dari mulai unboxing saya sudah lihat ada yang beberapa poin yang berbeda. Dari water block-nya ini kotak ya. Kebanyakan kan bundar nih water block-nya, ini kotak, lucu sih. Dan harusnya nanti di sini tuh ada LCD display-nya nunjukin suhu kan. Dan kalau kita lihat dari awal ini sudah dipasang fan-nya. Ini menyenangkan buat saya yang sering rakit PC karena memang kita nggak usah repot-repot nyekrupin fan ke radiatornya. Dan perkabelannya kita coba lihat yang dari radiator ini ada dua dan ternyata ini bukan untuk dua buah fan. Ini satunya untuk water pump dan satunya untuk fan. Jadi fan-nya itu cuma keluar satu kabel dan satu RGB header seperti ini. Dan satu lagi cuma PWM doang, ini untuk water pump-nya. Jadi memang konstruksinya berbeda. Setelah saya konfirmasi di website juga berbeda. Water pump-nya ada di radiator. Kebanyakan water cooling itu water pump-nya ada di water block-nya sini. Dan kalau kita lihat perkabelan di water block-nya, ini ada beberapa kabel. Coba kita buka aja strap-nya. Yang pertama tentunya ada RGB header, ada percabangannya, ada yang male, ada yang female di sini. Harusnya ini bisa diparalel dengan yang di fan nanti untuk masuk ke motherboard-nya. Terus ada power SATA, jadi ini SATA-nya, powernya pakai SATA, nggak pakai PWM, karena memang di sini tidak ada motornya, tidak ada water pump-nya. Ini hanya murni untuk display LCD-nya doang. Jadi powernya pakai SATA. Ada sebuah USB 2.0 header, ini yang harusnya berfungsi untuk membaca data suhu dari motherboard, jadi ini colokin ke header motherboard. Dan yang agak unik, ini ada sebuah header dan ada sebuah saklar di sini, yang ternyata fungsinya untuk mengatur lampu RGB-nya ini secara manual. Kalau misalkan motherboard kalian belum memiliki RGB header, ini tetap akan bisa nyala dan tetap akan bisa diatur menggunakan saklar ini. Ataupun kalian bisa menyambungkan header ini ke tombol LED ataupun tombol reset di casing kalian. Dan setelah saya tadi lihat di websitenya, ini harusnya mensinkronkan dua buah fan di sini dan dua buah LED yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu websitenya ya, detailnya seperti apa. Cion E4240, yang pertama mereka highlight adalah digital display tentunya. Ada digital display yang bisa menampilkan suhu CPU dan fan RPM ya, ada dua yang bisa kita tampilkan, tapi bergantian. Kalau nggak CPU temperatur, RPM fan, dan ada apa namanya LED strip yang motifnya ini kayak masuk gitu. Apa ini namanya? Infinity. Ya, kayak infinity display ya. Kalau lihat gambarnya seperti itu, nanti kita lihat pas kita nyalain. Dan tadi yang saya bilang water pump-nya ada di sini memang benar. Mereka juga sudah bilang ini upgrade PWM pump. Jadi sudah di-upgrade PWM pump-nya dan ada di radiator sampai ke 4600 RPM. Terus mereka juga bilang fan-nya ini sudah di-optimize, RPM-nya sampai 1800 dan CFM-nya sampai 73 something per pieces-nya ini, fan 12 cm-nya. Terus effortless cable management. Ya, tadi saya sudah bilang output untuk kabelnya cuma satu, jadi sudah disambung di dalam sini untuk kabel fan 1 dan fan 2-nya. Jadi outputnya cuma satu buah PWM dan satu buah RGB header. Terus apalagi real time display, mereka juga punya software yang namanya Zeus Cache.
Itu ada temperatur dan juga ada speed RPM information dan juga ada alarmnya. Oke, jadi dia bisa ada warningnya ketika suhu prosesor kita, CPU kita sudah mencapai suhu tertentu. Oke itu, jadi overall cukup beda dan cukup menarik. Dari mulai display water blocknya yang warna kotak, peletakan water pump yang ada di radiator, perkabelan yang sedikit mereka coba lebih buat rapi, dan juga apa namanya, sudah terpasang dari sananya fan-nya. Itu juga menghemat waktu dalam waktu merakit. Dan juga beberapa poin lain tadi saya sudah sebutkan. Untuk compatibility-nya normal, Intel sampai Alega 1700, 1851 dan juga AM5. Habis ini tentu kita akan nyalain. Kita akan coba lihat visualnya seperti apa displaynya ini, dan tentu juga kita akan coba bandingkan performanya dengan database kita untuk melihat gimana performa pendinginan dari Gamdias Xion E4240 ini. Oke, habis ini kita coba nyalain, kita lihat visualnya, dan tentu kita akan coba lihat gimana performa pendinginannya si Gamdias Xion ini. Kita akan menggunakan testbed yang sama, Core i9 14900K, terus motherboardnya ASRock J790 PG Riptide, RAM 32GB, ini power limitnya si prosesor akan kita lepas, dan kita menjalankan Cinebench R23 throttling test 10 menit, kita rekam lognya dan kita akan bandingkan nanti. Ada dua parameter yang akan saya bandingkan, CPU package power, ini harusnya semakin dingin cooler, itu semakin tinggi CPU package powernya dan berimpact pada clocknya. Jadi kita juga akan membandingkan average effective clocknya dari 14900K. Seperti apa hasilnya? Ayo kita mulai. Oke, kita sudah tes kemampuan si Gamdias Xion E4 ini untuk mendinginkan Core i9 14900K dengan skenario open case. Jadi sebelum kita rakit tadi sudah kita tes open case untuk menyamakan kondisinya ya dengan database kita yang lalu-lalu supaya bisa kita bandingkan. Jadi ketika kita lihat di lognya, kita jalankan Cinebench R23 throttling test 10 menit dan kita rekam lognya dan kita bandingkan. Untuk CPU package powernya, si Gamdias ini bisa menjalankan si Core i9-nya ini di rata-rata 278 watt something. Dan ini sekitar 10-15 watt lebih tinggi dibandingkan MSI. Jadi secara teori performa pendinginan si Gamdias ini slightly better ya, sedikit lebih baik dibandingkan Core Liquid E240. Tapi walaupun bagaimana ini masih kalah dibandingkan Montek Hyperflow 240, ini hampir 300 watt ya. Dan dari data itu juga tercermin dari average clock-nya. Jadi ini average effective clock, ini rata-rata clock antara P-core dan E-core-nya juga. Yang Gamdias ini bisa di 4866 MHz, sedangkan yang MSI itu sedikit lebih rendah, sekitar 500 Hz lebih rendah, 500-600 Hz lebih rendah. Sedangkan yang Hyperflow ini hampir ke 5 GB ya, 4,9 GB something. Dan kalau kita lihat dari skor Cinebench-nya juga tercermin dari situ. Yang Gamdias hampir 40.000, 39.900 something. Beda 500 poin dibandingkan yang Core Liquid E240, cuman masih juga beda sekitar 500-600 poin dari yang Montek Hyperflow. Jadi secara umum dari data singkat ini performanya cukup oke, walaupun bukan yang terbaik. Dan kita sampai pada akhir video. Memang kenyataannya sampai video ini dibuat, barang ini belum masuk ke Indonesia, masih dalam shipment kata distributornya. Kemungkinan jadwalnya di awal Maret besok. Cuman informasi harganya, perkiraannya ada di bawah 1 juta rupiah. Dan saya berharap bisa di angka ya 800 ribuan, tuh menarik menurut saya untuk produk dari Gamdias ini. Kita akan coba bahas kira-kira produk ini bagaimana. Kita mulai dari poin-poin positifnya dulu. Yang pertama yang menurut saya positif adalah desainnya sedikit banyak berbeda dengan kebanyakan I/O entry level. Dari mulai water blocknya yang kotak, kebanyakan kan bundar kalau saya perhatikan di market ya. Terus juga ada shape ke atas ini ada kaca dan ini ada lengkungan ke atasnya yang membuat kesannya lebih elegan. Display informasinya warna putih, jadi netral sampai sama tema PC boot warna apapun harusnya warna putih itu netral bisa masuk. Dan ada dua LED strip di samping kanan kirinya dan bisa sinkron dengan warna fan-nya. Baik dengan RGB software motherboard kalian atau kalau kalian motherboard yang nggak ada RGB header-nya, bisa kalian atur manual lewat tombol manual di casing kalian. Ini solusi buat kalian yang motherboardnya belum ada RGB header-nya tapi ingin mensinkronkan atau mengatur tema warna dari PC boot kalian. Ini dikasih solusi oleh Gamdias dengan simple dan useful menurut saya. Berikutnya performanya termasuk baik, walaupun kalau kita lihat dari tes singkat tadi bukan yang terbaik ya. Tapi untuk range harga tersebut saya kira masih tergolong sangat baik lah.
Berikutnya masalah beberapa poin seperti fan yang sudah mereka pasang dari sananya, jadi kita nggak usah repot-repot masang fan ke radiatornya, dan juga sudah mereka sambungin nih antar dua fan-nya, jadi outputnya cuma satu PWM dan satu RGB doang. Dan juga beberapa poin seperti peletakan water pump yang ada di radiator. Ya, ini plus minus sih, cuman ini sedikit banyak berbeda dengan kebanyakan brand lainnya. Terus juga ada beberapa fungsi di software mereka, Zeuscast, yang saya lihat juga cukup useful, seperti alarm nih. Alarmnya ini bisa kita setting target suhunya. Jadi kalau kita pengen PC kita misalkan dingin banget, 70 derajat full load, ya kita tinggal atur aja. Nanti ketika sampai target suhu tersebut itu akan berkedip-kedip. Ya ini bisa disesuaikan lah dengan sistem kalian dan juga keinginan kalian. Paling nggak ada pengingat nih kalau kita CPU kita sudah sampai pada temperatur tertentu. Oke, berikutnya apakah ada yang perlu diperhatikan? Ya, secara umum dengan harga segitu sih, ya ini cukup menarik ya. Cuman kalau kita cari apa sih kira-kira yang perlu diperhatikan, mungkin untuk fan-nya ketika ini full load dan speed-nya increase mungkin sampai ke 90 atau 100%, noise-nya lumayan kedengeran ya, agak berisik sih. Berikutnya mungkin di software Zeuscast-nya itu alternatif monitoringnya cuma dua, CPU, temperatur, sama RPM fan. Di beberapa entry level I/O saya lihat ada yang bisa juga untuk memantau suhu GPU ya, tapi di sini nggak ada. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk bisa menampilkan beberapa poin selain CPU dan RPM fan. Itu aja paling. Kita tunggu aja barang yang masuk ke Indonesia, semoga sesuai harapan kita, harganya bisa semurah mungkin. Harapan saya bisa di bawah 900.000. Ya, kita tunggu aja lah 1-2 minggu depan. Gitu aja informasi yang kita bisa sharing sama kalian tentang produk baru dari Gambias I/O Xiaomi M4240. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.